Ya, di episode pertama, kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Tadi makan siang kita apa sih? Wah, makan siang kita melelahkan sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus tangkap ayam. Oh, ayam tangkap. Oh, oke. Begitu jauh. Kenapa jauh? Karena di antara Aceh dengan Italia. Kok? Spaghetti bumbu mie Aceh. Karena kalau dibilang spaghetti mie Aceh, dimarahin kita sama teman-teman dari Aceh. Oh iya, karena itu benar-benar nggak murni mie kan, tapi jadinya bakmi. Iya. Kita harus sebut juga spaghetti, karena nanti teman-teman kita dari Cookpad Italy juga akan woro-woro ke kita. Iya, ini kenapa spaghetti dicampur sama Spaghetti itu. kacau. Ya, terus tadi juga ada nasi panggang ya. Gue belum nyobain, Dik. Pada saat gue pengen nyobain, biasanya udah habis duluan. Gue justru nyobainnya tuh dikit-dikit loh. Kalau awal biasanya kan teman-teman kalau masak tuh sedikit ini ya, bersemangat sekali sampai semuanya porsinya pada banyak banget untuk satu kantor. Jadi gue biasanya ngambil cuman dikit doang, spaghetti dulu, terus kemudian makan, terus kemudian kalau masih ada sisa di perut, udah tambah sedikit lagi. Oke. Biasa sisanya 3-4 kali nambah, Dik. Berapa ya? Kita membandingkan foto kita dulu, Dik, berdua. Dibandingkan foto sekarang. Masih ada nggak ya? Ya pokoknya gitu deh. Dari journey-nya user yang panjang ini, sebenarnya gue pengen kita bermain sesuatu nih. Kan orang sekarang mencari resep itu, mereka bukan mencari cookpad-nya, tapi mereka mencari resepnya kan. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya persepsi orang saat ini di internet, atau istilahnya kita ngambil representatifnya adalah di Google. Dari apa, Dik? Dari hasil rekomendasi pencarian. Menarik. Biasa kan kalau di mesin pencari itu kita ada autocomplete kan. Ketika kita mengetik sesuatu, misalnya Cookpad aja, terus biasanya akan terjembreng, akan dijembrengin dengan hasil bukan hasil pencarian, tapi pencarian orang lain. Yang juga populer tentang topik tersebut. Misalnya kalau kita ketik Cookpad, maka di bawahnya adalah Cookpad resep, Cookpad masakan. Jadi pokoknya berhubungan dengan masakan untuk saat ini. Nah, cuman yang pengen kita sharing cari tahu adalah bagaimana sih kalau misalkan orang mencari apakah Cookpad itu gitu. Astaga. Gue siap-siap terkejut kayaknya. Iya. Jadi di sini kita ada coba kita lihat situ ya. Satu pencarian ya. Jadi kita cuma sedikit aja sih ini ya. Jadi gue cuma nulis di mesin pencari adalah apakah Cookpad. Terus kemudian ini kita ada 2, 4, 5 related search tentang Cookpad. Yang pertama adalah ini. Apakah Cookpad menghasilkan uang? Hah? Itu nomor 1? Terus yang kedua juga sebenarnya sama. Apakah Cookpad bisa menghasilkan uang? Nah, mungkin kita jawab mungkin dia maksudnya sama kali ya, tapi kayaknya artinya berbeda ini. Mungkin kita jawab yang pertama dulu. Jadi, apakah Cookpad menghasilkan uang? Yang jelas Cookpad harus menghasilkan uang karena untuk membiayai gaji kita berdua, Dik. Iya, jelas ya, kalau nggak bisa ini hidup kita. Mungkin pertanyaannya adalah teman-teman dari kreator. Gitu. Apakah Cookpad bisa menghasilkan uang? Mungkin jawabannya aku akan jawab tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Kenapa? Karena ketika Cookpad dibangun, sistemnya itu adalah saling menolong, dan Cookpad dibangun untuk membuat orang bisa membagikan pengalaman memasaknya. Ya, jadi pada mereka justru mendaftar Cookpad itu adalah untuk sharing, dan Cookpad itu sendiri bukan untuk mencari uang, tapi adalah generate konten untuk mereka juga. Betul. Dan hal yang menarik adalah sebenarnya salah satu prinsip yang Cookpad percaya, ya semakin dia memberi, semakin dia bisa banyak mendapatkan. Nah, salah satu hal yang didapatkan adalah ketika mereka ingin tap in ke orang-orang yang memang ingin menyelesaikan masalah memasak. Dan itu jumlahnya jutaan.
jutaan. Dan Cookpad berada di sana memungkinkan bahkan seorang yang punya dapur sangat sederhana. Jadi kalau saya kunjungin ke beberapa dapur-dapur dari penulis Cookpad, nggak semuanya dapurnya mewah gitu, nggak semuanya punya mixer, tapi mereka punya kreativitas yang luar biasa yang menolong orang lain untuk bisa memasak juga. Nah, mereka bangun audiens, mereka bangun komunitasnya mereka di atas platform Cookpad. Itu yang tidak langsung gitu, tidak mendapatkan revenue karena Cookpad komunitas yang sehat, Dik. Yeah. Di Cookpad orang yang sharing adalah orang yang memang ingin sharing. Nah, bagaimana bisa mendapatkan uangnya? Ada banyak cara, tapi aku pikir tujuannya Cookpad adalah jelas bukan untuk menghasilkan uang di atas platform Cookpad. Setelah mereka bangun audiens, mereka bisa jadi konten kreator, beberapa menulis buku, Dik, beberapa juga, ada juga buku-bukunya di sini. Ya, ada juga beberapa buku-bukunya di sini gitu ya, dan ada beberapa juga yang memang mengajar, Dik. Nah, ini yang menarik, Dik. Selama tahun periode pandemi, justru dari Cookpad itu kita bisa menghasilkan beberapa orang yang mengajar. Apa yang Cookpad lakukan di dalam komunitas itu, kita menolong kreator, konten kreator untuk memiliki soft skill. Untuk memiliki soft skill dalam bentuk bagaimana cara bertutur kata di depan banyak orang, seperti ini, gitu ya. Bagaimana cara mengajar, mentransmisikannya melalui media internet. Dan yang terakhir tentunya bagaimana memiliki kepercayaan diri. Selain itu, kami juga melengkapi dengan skill-skill yang menolong mereka. Contohnya kita banyak kelas-kelas yang populer, Dik. Salah satunya adalah, kayaknya Ramadan Lebaran ini kan populer ya. Bolu batik, gitu. Bukan bola batik ya, bolu batik. Gitu. Dan terus, kita punya banyak orang-orang yang menolong mereka. For sure, aku tahu ada beberapa kreator kita yang bahkan memperoleh pendapatan dari mengajar, belum lagi yang memperoleh pendapatan dengan berjualan. Dan ada beberapa yang memang karena begitu populer dikejar-kejar sama brand. Beneran, Dik, dikejar-kejar sama brand. Karena Cookpad sendiri percaya platform Cookpad adalah platform yang harusnya sehat, cepat, dan kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah memasak kepada pengguna kita. Nah, itu yang menarik, Dik. Tapi kayaknya bakal panjang lagi deh, Dik. Gua ngulang-ngulang terus, Dik. Iya, dan tentunya yang program pengajar itu sekarang namanya apa? Cookpad mengajar. Cookpad pengajar. Ya, kita sebutnya sebagai Cookjar. Cookjar, ya. Biar kayak Cookpad, ada kata pad-nya, ini Cookjar. Cookjar. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman tertarik tentang Cookpad mengajar, mungkin nanti kita undang, Dik. Iya. Orang-orang di balik Cookpad mengajar. Oke, mungkin bisa jadi ide untuk episode berikutnya ya. Betul. Ya, terus di pertanyaan kedua ini adalah apakah Cookpad bisa menghasilkan uang? Itu Udah, sama ya? Sama itu. Berarti kita langsung ke ketiga. Nah, yang ketiga ini cukup ini ya. Cukup apa? Cukup sensitif. Ya, ini adalah apakah Cookpad aman? Apakah Cookpad aman? Mungkin lo boleh ambil asumsi apa gitu dari segi keamanan apa gitu. Ya, ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Kenapa orang nyari apakah Cookpad aman ya, Dik ya? Ada berbagai pertanyaan, tapi yang jelas satu, secara data Cookpad itu aman banget, Dik. Kenapa aman? Karena kita pertama tidak menjual informasi pelanggan pengguna kita kepada advertiser. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita juga diwajibkan, Dik, secara hukum menjaga privasi pengguna. Artinya secara internal kita pun mengontrol dengan ketat. Jadi ada undang-undang GDPR ya kalau di Eropa yang mengontrol kita supaya kita tidak quote and quote meng-abuse data pengguna kita. Ya, mungkin sedikit info tentang GDPR itu adalah undang-undang yang ada dari Uni Eropa, dan kebetulan Cookpad itu yurisdiksinya ada di Eropa, jadi makanya kita harus patuh juga pada GDPR itu. Dan ya, kalau misalkan kalian bisa mencari, itu akan jadi panjang sekali topiknya. Topiknya panjang lebar. Tapi secara garis besar itu yang kita jual, Dik. Kita pengen ada keamanan buat pengguna. Data mereka aman. Kalau misalkan mereka ingin data mereka diambil pun, atau misalkan data mereka dihapus, itu juga bisa. Betul. Nah, yang mungkin pertanyaan amannya juga mungkin dari konten kali ya? Dari konten ya, aman banget, Dik. Gimana gitu? Karena setiap konten yang masuk ke Cookpad, yang pertama kita memastikan, kita menerapkan teknologi, karena Cookpad itu perusahaan teknologi ya. Kita menerapkan machine learning untuk mengidentifikasikan foto, minimal ada 2, Dik. Apakah foto itu
mengandung konten yang berbahaya. Ya, misalnya konten yang berbahaya itu apa? Gambar-gambar yang nggak terkaitan dengan masakan. Nah, ini juga ada ceritanya teman-teman nih. Jadi waktu awal-awal saya dan Didik ngerjain dapur masak, kita belum menerapkan machine learning itu ya. Cookpad zaman dulu ya. Cookpad di Indonesia zaman dulu. Jadi satu kali pernah, ini juga salah sih ya, waktu saya lagi ibadah di rumah ibadah gitu ya. Saya iseng tuh hari Minggu cek gitu ya. Karena kan cek ini ada apa di konten, ternyata ada yang post yang tidak baik lah, Dik. Nah, langsung kita delete pada saat itu. Nah, seiring waktu masih kita manual, ya? masih manual, Dik, masih manual. Saya nggak kebayang orang di belakang saya ngeliat, wah di gereja malah ngelihat hal-hal yang seperti ini. Padahal kita melakukan moderasi. Nah, seiring waktu kita mengembangkan machine learning yang nangkap gambarnya. Dan dari gambar itu kita mengidentifikasikan apakah gambar itu berbahaya, ya. Dan sebenarnya yang kedua, Dik, apakah gambar itu melanggar hak cipta? Nah, di sini saya bilang Cookpad sangat aman sekali karena kita memastikan foto masakan yang mereka upload adalah foto masakan mereka sendiri. Ya. Mungkin susah kalau foto masakan mereka sendiri, tapi kita bisa bilang tidak mencuri gambar masakan orang lain. Kenapa? Karena kita percaya yang membuat orang memasak adalah pengalaman masak itu sendiri dan itu harusnya unik. Kemungkinan samanya hampir 0%. Jadi kalau misalnya sedikit sama, pasti alarm bunyi gitu. Yang jelas ada kemiripan itu pasti akan dimoderasi juga oleh tim. Dan kita punya tim moderasi yang selalu standby gitu ya, ke memantau ke resep-resep yang diposting, terutama foto yang diposting oleh teman-teman, dan memastikan juga itu masih edible, bisa dimasak. Tidak ada gambar orangnya. Gitu. Tidak ada gambar orang untuk melindungi privasi. Betul. Dan juga pokoknya ada banyak sekali faktor-faktor yang kita moderasikan. Itu semua untuk supaya Cookpad itu sendiri jadi tempat yang aman buat teman-teman. Itu kenapa kita bilang ada beberapa layer. Layer pertama machine learning, kalau itu masih lewat juga, pasti akan ada layer kedua yang akan membantu. Karena Cookpad pada prinsipnya adalah media yang memungkinkan semua orang bisa menerbitkan resep dengan aman, nyaman, dan mudah. Dan di balik layar ada tim yang bekerja memastikan baik secara teknologi maupun moderasi, konten-konten yang masuk pada akhirnya bisa dikonsumsi dengan aman pula. Seperti itu sih, termasuk hal-hal yang bau kontroversial hampir tidak pernah ada di Cookpad gitu ya. Itu kenapa dibilang woman support woman, karena di Cookpad kita nggak judging. Oke, dan ini kayaknya pertanyaan terakhir, karena pertanyaan yang setelah ini tuh sama dengan yang sebelumnya. Apakah Cookpad berbayar? Apakah Cookpad berbayar? Gimana, Dik? Mari kita jelaskan. Teman-teman, apakah Cookpad berbayar? Jadi Cookpad punya dua macam pencarian nih. Ini jadi kayak ChatGPT juga, Dik. Kayak OpenAI, teman-teman. Pertama adalah pencarian berdasarkan runutan waktu terbaru. Nah, di pencarian berdasarkan runutan waktu terbaru itu gratis untuk mengakses. Jadi kalau teman-teman misalnya mau cari resep kangkung dan memang kebetulan kangkungnya cuma ada 10, diurutkan berdasarkan siapa yang penerbitan resep. Nggak peduli yang penerbitan resep mungkin Didik gitu yang punya 10.000 follower, atau teman-teman yang hari ini dengerin yang cuma punya 1 follower. Itu akan diurutkan berdasarkan urutan waktu dan semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk dilihat oleh pengguna. Nah, tapi kami sadar ada beberapa orang yang bilang, dia mencari resep misalnya kue nastar misalnya, ketemunya 10.000. Tiba-tiba dia ketemunya 10.000 kue nastar. Aku nggak punya banyak waktu nih. Bisa nggak Cookpad menyelesaikan masalah gue dengan cepat? Artinya apa? Saya ingin mendapatkan langsung yang terbaik. Saya ingin mendapatkan langsung yang probability suksesnya besar gitu. Artinya saya nggak mau ngambil resiko deh untuk ngeliatin resep-resep terbaru. Kita sediain jalur khusus. Jalur yang berbayar yang kita sebut adalah Cookpad Premium. Salah satunya, mereka bisa mendapatkan urutan berdasarkan algoritma popularitas atau teruji kita sebutnya. Definisi teruji pun banyak, karena Cookpad tidak menguji di dapur Cookpad ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di resep tadi, kalau ilustrasinya nastar, kalau yang 1-10 dengan premium atau gratis, ya diurutkan berdasarkan siapa yang menerbitkan terakhir. Tapi kalau dengan premium, walaupun cuma 10 akan diurutkan berdasarkan algoritma Cookpad. Mungkin yang paling mendapat banyak view, mungkin yang paling mendapat banyak cook snaps, dan kita punya berbagai algoritma yang memastikan itu kontekstual dengan kebutuhan teman-teman. Nah,
teknologi itu yang kami jual. Jadi kami tidak menjual resep, tapi kami menjual teknologinya memungkinkan orang lebih mudah. Tapi apakah resep yang ada di premium itu dikunci untuk yang free? Oh, tidak. Jadi kalau teman-teman free ke premium kalau cuma 10 resep, teman-teman akan menemukan semuanya. Kita tidak mengunci. Jadi ada beberapa orang berasumsi, kalau saya nggak berlangganan premium, saya nggak bisa melihat resep tersebut. Nggak bisa. Teman-teman harus nyari. Kalau 10. Nah, memang masalah ini muncul ketika banyak dan ada orang-orang yang merasa, saya pengen yang terbaik. Nah, fitur itu yang pertama kita jual, kita menolong orang-orang yang mencari lebih cepat. Yang kedua, tentunya kita juga memberikan beberapa kapasitas, seperti kapasitas menyimpan unlimited, bookmark recipe, kemudian sebenarnya itu juga filter. Jadi di pencarian tuh ada banyak filter. Misalnya saya mau filter tanpa, nah itu kemarin tuh yang lucu itu apa? bahan Eggless omelet misalnya. Ya, itu jokes lah sebenarnya. Cuman kita bisa pilih, saya mau masakan ini tanpa itu gitu. Dan bisa sort lagi juga dengan berbagai hal lainnya. Selain itu juga di Cookpad Premium yang berbayar itu juga kami menyediakan kesempatan buat teman-teman untuk bisa mendapatkan apa ya istilahnya apa? Penawaran dari beberapa merchant. Dari beberapa merchant yang sifatnya gini teman-teman. Jadi menolong teman-teman untuk melengkapi kebutuhan untuk memasak. Jadi kita punya beberapa partner yang kita lihat bahwa mereka menyediakan produk yang baik, yang bisa teman-teman redeem vouchernya sehingga belanja dengan harga murah. Nah, ini yang menarik teman-teman, karena Cookpad tahu Cookpad ingin menyelesaikan masalah memasak, tapi sayangnya Cookpad bukan pembuat pisau. Ya, atau Cookpad ada merek mixer dengan merek Cookpad tidak bisa melakukannya itu, dan Cookpad juga tidak memproduksi bahan-bahan ingredients bumbu-bumbu lah. Itu kenapa kami kerjasama dengan beberapa partner. Kita sebutnya partner karena prinsipnya mereka bukan beriklan, tapi kita minta mereka, tolong dong teman-teman kita nih yang ingin masak, bisa nggak disediakan voucher sehingga mereka bisa memperoleh perlengkapan itu dengan lebih mudah. Nah, itu salah satu benefit dengan bergabung dengan Cookpad Premium. Belum lagi, banyak sekali kelas-kelas masak yang kami sediakan buat pelanggan premium. Dengan begini, teman-teman pelanggan Cookpad Premium bisa memasak dengan lebih mudah. Pada saat yang bersamaan juga bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang mengajar memperoleh pendapatan. That's how it works. Dan itu kenapa Cookpad Premium itu sangat baik, karena itu menolong pengguna untuk mendapatkan hal-hal yang memungkinkan mereka bisa memasak, mulai dari skill, kemudian cooking utensil, dan pada akhirnya cooking ingredients. Kami bekerja sama dengan beberapa provider yang menyediakan marketplace yang menyediakan bahan-bahan masakan segar yang menolong mereka untuk bisa masak dengan cepat. Teman-teman udah cobain belum? Saya termasuk yang tertolong kemarin ya. Mau kurang itu? Apa? Kurang ikan teri. Udah redeem apa? Kemarin aku redeem boleh sebutin merek kan? Oh iya, pokoknya salah satu inilah. Salah satu lah ya. Apa-apa now gitu ya. Dan itu nolong banget karena pada waktu memasak, kita kurang ikan terinya nih. Ikan teri Medannya kemarin udah kepake setengah. Aduh, gimana ya? Udah pesan aja. Jadi saya bisa masak pada waktu lunch buat bersama anak-anak, dan itu menarik banget. Kalau saya kan biasanya yang langganan premium kan dari akun saya. Biasanya istri saya nebeng ke akun saya. Oke. Jadi ya istri nanya ke saya, kamu punya akun ini nggak? Oh ada kok, ada. Terus kemudian aku redeemin, terus kasih vouchernya ke dia. Dan akhirnya kita kemarin beli cumi, baby cumi di salah satu pasar di Depok, dan itu diantarin langsung ke rumah sih. Enak sih, enak banget. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya banyak banget ya. Nanti mungkin topik lainnya nih, suami istri yang menggunakan satu akun Cookpad, atau ibu dan anak yang menggunakan satu akun Cookpad, sehingga ketika anaknya nanya, Mah, masak apa yang enak sih, aku bookmarkin buat kamu tinggal bantu. Atau tadi mama masak apa, ya mereka bisa request gitu. Jadi suaminya yang beliin. Enggak, suaminya request, aku pengen masak ini, aku bookmarkin nih buat kamu gitu. Jadi it's quite unique. Jadi wow. Banyak yang pesan sponsornya ya, Dik ya? Iya. Baru aja episode 1. Udah jualan aja. Oke, ya kayaknya untuk episode kali ini kita sudahin aja terlebih dahulu. Tapi sebelum sudahin kita ngobrol dulu kali sama teman-teman. Iya. Jadi ini bukan episode terakhir kita berdua kan, Dik ya? Ya, semoga bukan yang terakhir. Semoga nggak di-cut sama produsernya, kebanyakan iklan gitu. Kebanyakan iklan nih. Tapi teman-teman nanti pasti bisa kirim pertanyaan, bisa ke kita atau di kolom komentar atau ke
temui kita juga di Twitter masing-masing atau di Instagram. Dan kita akan coba jawab di forum ini, sehingga teman-teman boleh menikmati cookpad, dan pada saat yang bersamaan, teman-teman juga bisa memasak dengan baik untuk keluarga teman-teman. Jualan lagi. Oke, sampai di sini. Ya, sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini bersama dengan saya Dede Wicaksono Dan saya Sugianto di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tapi ini kameranya goyang-goyang nggak off ya? Karena kan kalau gue begini, dia kan... Nanti serahkan kepada anak magang yang post production. Motong-motong. Pak, bisa ngegoyang-goyang nggak Pak? Kalau ada podcast nggak goyang-goyang Pak.